Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lafazkan kemudian lafaz alhamdulillahirabbil alamin dari lisan kita sebagai wujud kemudian seringan-ringannya bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Sampai dengan detik ini Allah masih izinkan kemudian kita menghela nafas kita, menikmati hari-hari kita, menikmati waktu yang Allah kemudian karuniakan kepada kita dengan balutan iman, dengan balutan Islam, dengan balutan keistiqomahan dalam kebaikan. Allah izinkan kita kemudian berkumpul dengan orang-orang baik, membersamai kebaikan, yang tentunya kemudian ini adalah rezeki yang sangat luar biasa besarnya bagi kita sebagai hambanya Allah, sebagaimana kemudian sejatinya tujuan kita itu tentunya adalah ketika nanti kita bangkitnya dari mati, ya di akhirat kelak, maka kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masuk kepada surganya. Maka mereka-mereka yang kelak beruntung adalah mereka-mereka yang senantiasa semasa hidupnya senantiasa bersyukur kepada apa-apa yang sudah Allah kemudian tetapkan daripada rezekinya kepada kita semua. Maka seringannya syukur tadi dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan kemudian separipurnanya syukur tentunya terus kita hari demi hari memperbanyak taat, mengurang-urangi maksiat gitu. Selanjutnya selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita tentunya kembali lagi sebagai bukti upaya kita, ikhtiar kita untuk kemudian meningkatkan senantiasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, memperbesar rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kenapa harus dengan terus didawamkan bersolawat begitu? Karena kita ini adalah umat akhir zaman yang mana kita tak pernah jumpa dengan Rasul, tak pernah lihat wajahnya Rasul, tak pernah kemudian dengar suaranya, tak pernah kemudian terima ilmu langsung darinya, berkumpul dengannya, ya kan, berhalaqah bersamanya, begitu. Maka tidak ada kemudian indera kita yang pernah merasakan perjumpaan dengan Rasulullah, baik itu indera penglihatan ataupun juga indera pendengaran ataupun indera-indera lainnya. Maka satu-satunya cara untuk kemudian kita bisa terus kemudian mencintai sosok yang goib ini, ya, yang goib bagi kita karena kita tidak pernah jumpa dengannya, adalah dengan bersolawat. Begitu kalau kata para salafus soleh, ya. Bagi umat baginda Rasulullah SAW yang senantiasa ingin mencintainya, maka salah satu caranya yang paling efektif adalah menjadikan selawat menjadi kebiasaan dalam lisannya. Gitu. Nah, maka berselawat kita setiap detiknya yang kita kemudian punya untuk menjadi wasilah Allah kemudian izinkan tumbuh cinta dalam hati, memperbesar rindu kita kepada baginda, lantas kemudian itu bekal kita untuk istiqomah membersamai risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil hisab, kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaat darinya dan bisa mudah-mudahan sesurga dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda bangga semua, kita lanjutkan kajian silat otak kita. Masya Allah, 3 pekan berturut-turut nih, alhamdulillah ya, kita isi silat otak kita dengan tazkiyatun nafs ya,
terus kita kemudian memperbaharui, mensucikan, membersihkan, mencharge lagi keimanan daripada ruh-ruh kita. Nah, setelah sebelumnya mungkin silat otak diwarnai dengan materi-materi yang sifatnya teknis begitu ya. Bagaimana kemudian fikih dibahas dan seterusnya. Yang mana itu juga penting dalam kita beragama agar semakin sempurna kemudian cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kemudian momentumnya ya, judulnya sih ini tentang kemudian pertobatan begitu ya. Judulnya sih ini tentang bagaimana kemudian kita nih memaknai atau menyadari diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa punya salah, betul ya? Punya hilang. Ada di sini, nggak usah lagi bahas sehari yang lalu, atau 2 hari yang lalu, atau sepekan yang lalu. Kita dari tadi aja, dari tadi bangun tidur, ya kan? Baru kan bangun tidurnya? Ya ada yang bangun tadi jam 3, kalau di sini kita di pondok tadi rata-rata jam 3, setengah 4 bangun ya. Alhamdulillah hari ini dari kemarin kita ada camping di sini, Fantastic Camp ya. Fantastic Camp batch ketiga. Alhamdulillah ada sekitar 24 pesertanya, cukup ramai. Tadi malam juga saya sempat mengisi sedikit kajian dengan judul Be a Better You with Quran. Lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik bersama Al-Quran begitu. Setelah itu ditutup dengan barbekyuan. Makanya bunda bang kakak semua, ayolah datang ke Masjid Muslim Billionaire. Ya, ada salah satu peserta ternyata juga OTA ya, orang tua asuh. Tadi malam ya, katanya Bu siapa namanya, Bu Lena kalau nggak salah ya namanya tadi malam tuh. Selama ini jumpa di Zoom katanya, alhamdulillah akhirnya bisa jumpa dan lihat langsung Masjid Muslim Billionaire. Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan wajah-wajah yang ada di ruang Zoom ini ya, lebih kurang 100-an orang, 120-an orang nih. Allah kemudian berikan kesempatan untuk bisa nanti berkunjung ke Masjid Muslim Billionaire, ngecamp bareng di sini, berbikuan bareng-bareng di sini ya. Seru ya, malam-malam berbikuan membahas kemudian ayat-ayat Al-Quran ya kan, sambil santai berseloroh bercanda, terus kemudian saling mengambil hikmah, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti bisa Allah izinkan ke sini ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, judulnya adalah apa judulnya tadi? Nah, kita adalah orang-orang yang senantiasa apa namanya? Saya ini suka lupa judul karena banyak kali poster saya. Ya kan? Banyak poster tak pernah dikasih amplop. Ampunlah saya ini panitia nih. Bisa cuma ngasih poster. Habis selesai ngisi kajian, makasih ya katanya. Makasih aja. Jadi kadang sama tadi malam juga di Fantastic Camp. Saya bilang ke MC, ini kita materi yang mana ya? Saya bilang, saya ini udah bingung nih. Saking banyak poster. Mana posternya, fotonya itu aja lagi. Jadi susah saya mana. Ini malam yang mana, ini pagi yang mana. Jadi ini yang mana ya? Yang tentang maksiat kalau nggak salah ya. Pernah Allah. maksiat pengen Iya. taat. Oke, apa? Pernah maksiat pengen taat. Ya ya ya, siap. Pernah maksiat pengen taat. Betul. Ya. Kalau tadi malam judulnya pakai bahasa Inggris. Be a better you with Quran. Masya Allah. Ya, kalau sekarang pakai bahasa Indonesia. Kemarin apa? Majelis Botram. Macam-macam lah. Masya Allah. Ya, baik. Pernah maksiat tapi pengen taat. Ada yang nggak pernah maksiat di sini? Kalau ada yang angkat tangan, aku langsung terbanglah ke rumahnya mau cium kaki dulu. Makanya saya bilang tadi, nggak usah kita lihat kemarin, ya kok besok kemarin atau 2 hari 3 hari seminggu, nggak usah kejauhan, ya dari tadi pagi ya, ya kan, dari tadi pagi kita bangun. Tadi Masya Allah di sini peserta Fantastic Camp juga bangun, Qiyamul Lail. Ada yang nanya ke panitia katanya, seumur umur saya ngecamp baru di sini, biasanya katanya gini, biasanya kalau saya ngecamp atau liburan ke hotel atau camping itu biasanya udah bisa dipastikan apa namanya lewat sholat, kelewat sholat karena asiknya begitu. Kalau ngecamp kali ini justru ngecamp kali ini makin rapi sholat saya.
apa ndak rapi ya kan. Isinya mereka bingung. Ini nih kami ini sebenarnya ngecamp atau pesantren kilat kata dia. Karena semenjak mereka datang registrasi kemarin sebelum asar, ada yang setelah asar ya kan. Habis registrasi langsung belajar tentang sholat, benerin sholat dan benerin wudhu. Agak kaget mungkin mereka kan. Ini kami ini ngecamp apa pesantren kilat ya. Mungkin ditengoknya lagi posternya. Aku ini jangan-jangan salah poster nih katanya. Nah, setelah itu maghrib berjamaah. Setelah maghrib berjamaah, eh, makan udah siap kan? Saya nengok tuh beberapa peserta tuh. Setelah selesai doa, diri dia mau langsung ngambil makan kan? Kita enggak kita larang, kita diam aja. Kan makanan prasmanan kan? Tapi kan yang lain kita semua santri ngambil Quran, dodge, ya kan ngaji. Itu peserta masuk lagi, kayaknya sungkan mereka. Masuk lagi minta Quran. Begitu dia masuk, mereka masuk santri, kita disigap-sigap santri kita kan. Begitu mereka masuk duduk, santri langsung ngasih ngasih meja lipat tuh, kasih Quran. Nah, ngaji dulu ya kan. Ngaji, odot, baru makan. Nah, setelah itu salat Isya, habis salat Isya, odot lagi. Habis odot mereka kira mereka akan gitar-gitaran, menikmati suasana malam. Oh, ternyata udah siap lapak ya kan untuk kajian. Kajian lebih baik bersama Quran sampai jam 10. Habis jam 10 lah baru mereka agak lowong berbikuan ya kan. Nah, itu pun datang pengumuman. Nanti jam 3 izin ya Pak Bu, kata santri. Kami akan datang ke tenda-tenda untuk membangunkan Bapak Ibu untuk qiyamul lail. Dari raut mukanya pengen nolak, tapi lisan tak sanggup berkata-kata. Cuma kepala mengangguk-ngangguk aja. Iya, maka saya tengok wajah-wajah ngantuknya muka-muka bantalnya ke masjid ya kan. Ke masjid salat tahajud. Tapi saya tanya gimana? Tadi tanya gimana Pak? Gimana Mas Kang? Gitu kan. Wah enak Ustaz, Masya Allah baru ini saya ini tahajud seumur hidup katanya. Oh mantap saya bilang. Enggak apa-apa. Yang penting pernah daripada enggak pernah sama sekali. Gimana rasanya? Ngantuk sih Ustaz tapi puas. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang mau menikmati menikmati matahari terbit belum bisa. Sampai sekarang mereka masih odoj. Sampai karena zikir subuh dulu, ya kan? Zikir subuh dulu, zikir pagi, sampai odoj. Tadinya kata panitia, ini pesertanya ikutkan bang, silat ota, janganlah kasihan saya bilang. Kasihanlah biar mereka kasih mereka kesempatan menikmati pagi hari. Jadi itu aja nampaknya kan nggak ada ininya, nggak ada salahnya kan. Oh bangun pagi tahajud, masya Allah sampai ini. Tapi kalau kita kalau kita jujur ke diri kita dari tadi kita bangun sampai sekarang banyak enggak maksiat kita? Banyak pasti, ya kan? Banyak pasti. Nampaknya enggak ada maksiat. Oh tahajud, masya Allah sampai subuh, masya Allah. Maksiat hati, maksiat rasa, ya kan? Hah? Banyak dosa kita, banyak maksiat kita. Jadi kita ini memang hamba yang pasti, ya kan, pasti bermaksiat. Karena kalau enggak berubah kita dari manusia jadi malah malaikat. Maka selama status kita manusia pasti bermaksiat. Tapi enggak apa-apa asalkan kita selalu ingin taat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Siapa itu orang-orang yang bertobat? Orang-orang yang bermaksiat terus pengen taat. Itulah orang-orang yang bertobat. Kira-kira bisa enggak bertobat kalau enggak ada maksiat? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Aku mau tobat nih bang, apa salahmu? Enggak ada. Enggak mungkin. Gimana ceritanya? Rukun tobat tuh kalau ada maksiat. Ya kan? Rukun tobat itu kan minta maaf sama seorang yang kita maksiati, minta ampun kepada Allah, terus tidak berjanji untuk tidak mengulangi. Kan gitu. Lah kalau nggak ada salahnya apa yang mau ditobatkan? Berarti berdasarkan ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Berarti untuk menjadi hamba yang dicintai Allah pun kita harus maksiat dulu berarti. Kesannya harus kan? Enggak. Bukan kesan harusnya. Saking kemudian sudah maksiat itu sudah sebuah keniscayaan bagi kita manusia. Ya kan?
Cuma yang penting itu, yang harus betul-betul kita ingat dan kita sadari itu, kita tidak boleh berhenti cuma di maksiat saja. Kita tidak boleh berhenti di maksiat saja. Kita harus melanjutkan kepada kemudian tobat, ingin taat. Nah, maka orang-orang yang kemudian pernah bermaksiatlah yang kemudian punya kesempatan untuk bertobat sehingga dia punya peluang untuk menjadi hamba yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, cuma memang yang ini menjadi kebanyakan celah bagi setan untuk kemudian menyesatkan hamba-hambanya Allah, Ibnu Adam, ya kan, Bani Adam, ya, anak keturunan Adam, begitu. Itu biasanya dari mana? Dari sentimental, dari hal-hal yang sentimen, hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Nah, ada dua perasaan yang kemudian sangat berbahaya, ayah bunda bang kakak semua, yang itu sering sekali membuat manusia terjebak dalam hal kemudian tidak menjadi hamba yang bertobat gitu. Apa itu? Yang pertama, ya, perasaan, ya. Perasaan. Hal perasaan yang pertama adalah perasaan nggak enakan. Saya pakai bahasa awam aja biar gampang. Perasaan nggak enakan, ya kan? Perasaan nggak enak, perasaan sungkan, ya. Nggak enakan itu kan sungkan, ya. Nah, nggak enakan itu kan sungkan, perasaan itu. Maka ini sering sekali ditunggangi oleh setan, ditunggangi oleh iblis untuk senantiasa membiarkan hamba-hamba Allah, Ibnu Adam, anak keturunan Adam, ya, dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Maksudnya gimana? Kita lihat banyak contoh. Kebanyakan orang, ya kan, kebanyakan orang kalau ditanya kenapa tidak mau berubah menjadi yang lebih baik, kenapa kemudian tidak mau bertobat, kenapa kemudian tidak mau mengakui kesalahannya, maka itu rata-rata itu alasannya perkara rasa, perkara perasaan, maka sentimen. Nah, perasaan yang pertama tadi perasaan nggak enakan. Ada orang nggak mau kemudian ninggalin temannya yang udah jelas-jelas temannya itu senantiasa memberi pengaruh buruk kepada dia. Ketika ditanya kenapa, tinggalkan aja lah dia. Kenapa emang? Kenapa masih di situ? Kenapa masih di lingkungan situ? Iya, udah lama di situ nggak enak. Udah lama kenal nggak enak. Tuh. Ada orang yang kemudian jelas-jelas dia punya kesalahan, terus disuruh minta maaf, disuruh minta ampun, disuruh ngaku. Ditanya, kenapa sih berat banget ngaku? Kenapa sih harus bohong? Iya, soalnya nggak enak. Ntar dibilangnya gimana? Ada orang yang kemudian punya dosa, punya, contoh lah misalkan, nah kalau sekarang kan yang sering dibahas itu sama CS itu menjelang Ramadan ini, kafarat misalkan. Ya, kafarat itu kan apa tuh? Denda, ya. Denda karena melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya, salah satunya adalah berhubungan suami istri pada saat bulan suci Ramadan. Nah, banyak orang ngira itu itu cuma membatalkan puasa, terus cukup mengganti puasa di hari lain, selesai. Tidak semudah itu, ya kan? Tidak semudah itu. Ada lagi kemudian caranya, ada kena denda namanya kafarat, betul ya? Dan tak sedikit loh orang yang kemudian dia mampu sebenarnya secara ekonomi untuk bayar kafarat. Tapi dia tidak lakukan gara-gara apa? Gara-gara, aduh nggak enak nanti ketahuan gimana. Ntar orang tahu gimana. Nggak enak. Maka ini yang pertama nih, Bunda Kakak. Hal-hal yang kemudian berhubungan dengan rasa, yang membuat orang kemudian terjebak kepada kemaksiatan berlama-lama, tidak mau tobat, ya kan? Karena apa? Karena perihal rasa. Rasa yang pertama adalah nggak enakan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, ya jangankan kita manusia, Nabi Adam alaihissalam itu kemudian dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, ya kan, diturunkan ke bumi dalam keadaan kemudian dalam bentuknya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala karena berbuat
kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira karena apa? Kalau kita dengar ceritanya. Karena apa? Karena karena perasaan. Karena perasaan sama siapa? Enak sama Hawa. Karena perasaan sama istrinya Nabi Adam. Siapa itu? Siti Hawa. Hawa. Ketika kemudian iblis setan tuh menggoda Nabi Adam langsung, enggak kena, enggak mempan. Betul ya? Enggak mempan. Kenapa? Karena yang dihajar sama setan tuh logika Nabi Adam. Nggak mempan kalau main logika. Ya kan? Tapi kemudian kalau main rasa, oh, setan tuh gitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti coba cari buku di Google, ya di Topet misalkan, belilah. Tablis Iblis namanya. Tablis Iblis itu apa? Tipu daya iblis. Itu tebal segini, Bu. Saya punya bukunya. Itu tebal banget. Saking canggihnya tipu daya iblis. Maka setan waktu itu dia tengok, oke, kalau ku hajar langsung Adam dia tidak mempan kayaknya. Kalau Adam yang kugoda dengan alasan apapun tidak mempan, nggak goyang untuk kemudian melakukan pelanggaran yaitu memakan buah khuldi. Oke, aku tahu kelemahan dia nih. Kalau logika yang tidak bisa kukalahkan, maka perasaannya aku kalahkan. Rasanya yang aku hajar, kata iblis. Maka dihajar rasanya. Maka rasanya Nabi Adam tuh terletak sama siapa? Rasa cinta, rasa sayang, rasa nggak enakan, ya nggak? Rasa nggak enakannya, rasa sungkannya Nabi Adam itu sama siapa? Sama sosok yang dia cintai. Siapa itu? Siti Hawa. Itulah yang dihajar sama iblis. Ketika kemudian Siti Hawa kena, maka kemudian Siti Hawa mengajak kemudian Nabi Adam alaihissalam, oh tak butuh waktu lama, segera dengan cepat, ya kan? Dengan cepat. Yang tadinya usaha iblis berkali-kali gagal, begitu udah bisa menaklukkan Siti Hawa kemudian mengajak Nabi Adam alaihissalam, selesai sudah. Perkara apa? Perkara rasa. Maka banyak kemudian kita tergelincir itu karena perkara rasa. Oke, balik lagi. Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang kemudian dihukum sama Allah, dimasukkan kepada 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan paus. Betul ya? Dihukum sama Allah. Gara-gara apa coba? Maksiatnya gara-gara apa? Gara-gara perasaan. Kok perasaan, Bang? Iya, perasaan gak enakan. Kenapa? Udah sekian tahun kemudian berdakwah, ndak ada juga yang beriman. Akhirnya karena ada rasa itu jadi apa? Nabi Yunus ngambek. Nabi Yunus kalau bahasa orang Melayu merajuk. Pergi meninggalkan umatnya. Ngambek karena nggak ada yang mau diajak. Main rasa. Jadi para nabi saja, ya kan? Ketika sudah main rasa, mulai tergelincir, mulai kemudian masuk kepada ranah maksiat. Apalagi kita manusia biasa. Maka kelemahan kita biasanya di situ. Itu tadi yang pertama, rasa nggak enakan. Yang kedua, yang paling sering dihajar sama setan, yang membuat kita akhirnya tergelincir kepada kemaksiatan itu apa? Satu, tadi nggak enakan. Yang kedua, merasa apa? Merasa nggak berguna. Saya pakai bahasa awam aja ya. Merasa nggak berguna, merasa nggak layak, merasa nggak pantas. Nah ini nih, ya, nih, merasa nggak guna, merasa nggak layak, merasa nggak pantas. Nah, kayak tadi Nabi Yunus merasa nggak pantas menjadi nabi untuk umatnya. Setelah sekian tahun berdakwah, tak ada yang mau dengar, merasa nggak pantas, ngambek, merajuk, langsung kemudian kena maksiat kepada Allah, langsung dihukum sama Allah. Ya, kalau tadi merasa nggak enakan, kalau ini merasa nggak layak, merasa nggak pantas, merasa nggak guna. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini biasanya cenderung kemudian jatuhnya zolim kepada diri sendiri. Ini nampaknya oke, nampaknya baik, tapi sebenarnya salah. Ya kan? Contoh nih, ini sering terjadi di santri nih.
Santri datang ke saya, ya mau ngomong, oh ya. Apalagi biasanya santri ini setelah saya hukum, udah saya tegur, saya hukum karena melakukan indisipliner, melakukan kesalahan, terus saya kasih hukuman. Nah, biasanya ada tuh, biasanya santri-santri yang 2-3 kali berturut-turut melakukan kesalahan yang sama, terus dikasih teguran, dikasih hukuman dengan level yang berbeda-beda, lama-lama apa? Lama-lama apa namanya? Datang ke saya, ya mau ngobrol. Nah ini nggak sekali 2 kali nih. Ya kenapa? Ujung-ujungnya apa dia bilang? Ya saya izin ya mau keluar dari pondok. Mau pulang aja ke rumah. Pas ditanya, kenapa emang? Iya ya, kayaknya keberadaan saya di sini asik. Gayanya kayaknya seolah-olah benar, dibungkus sama setan tuh. Ya kan? Kayaknya keberadaan saya di sini tuh cuma nyusahin aja. Tuh buktinya, saya selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kayaknya saya emang nggak pantas dari sini. Kayaknya saya nggak layak dari sini. Jadi daripada saya izinlah mau pulang ya. Nah, bahasa siapa itu? Bahasa setan. Itu setan tuh. Setan tuh yang langsung kemudian membisiki orang-orang santri yang tadinya berbuat salah, nah, maka langsung dibisiki itu. Tuh kan, lu salah lagi, ditegur lagi. Lu tuh nggak layak di sini. Lu tuh nggak cocok jadi santri. Lu tuh cocoknya di luar. Lu malu-maluin pondok lu. Nggak pantas lu di sini. Nah begitu. Begitulah kemudian cara setan itu paling efektif kemudian merongrong perasaan kita, rasa bersalah kita tuh ditumpuk-tumpuk terus kemudian diungkit-ungkit, luka itu diungkit-ungkit sampai kemudian apa? Sampai kemudian kita lari keluar dari rel-rel kita. Makanya saya bilang biasanya kalau ke santri, siapa bilang tidak pantas? Ya saya ya. Kenapa pula kau yang menentukan pantas tidak pantas? Gitu. Kenapa enggak pantas? Ya karena saya kan salah ya. Terus kalau salah tuh apa obatnya? Ya tobat ya. Nah, kalau kemudian keluar dari pondok itu tobat atau lari dari kemudian kenyataan, lari dari pertempuran. Sebenarnya itu lari dari pertempuran, bukan karena bertobat namanya itu. Tapi tadi udah kena kemudian bisikan setan tuh nggak pantas lu, nggak pantas lu. Makanya kata Allah, Allah ingatkan kita kemudian, la taqnutu min rahmatillah. Firman-Nya Allah dalam Al-Quran, la taqnutu min rahmatillah. Kata Allah apa? Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah sungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa sampai diingatkan sama Allah, la taqnutu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa sama rahmat Allah. Karena orang-orang yang kemudian bermaksiat, lantas dengan maksiatnya itu kemudian dia menjadi merasa tidak pantas ke masjid, merasa tidak pantas kumpul sama orang-orang soleh, merasa tidak pantas hadir ke tempat kajian karena dia penuh dengan maksiat, merasa tidak pantas kemudian masuk surga dan seterusnya. Akhirnya dia kemudian enggan untuk bertobat dan seterusnya. Merasa nggak bakal diampuni sama Allah, saking banyaknya dosanya. Nah ini tuh bisikan dari setan. Ya, ini bisikan dari setan. Dan ini dua rasa ini yang tadi kita sampaikan, kita bahas ini yang paling sering dikendarai sama setan untuk apa? Untuk membuat kita senantiasa berada dalam kubangan maksiat. Maka ya bunda bang kakak semua, mari kita kenali ini rasa. Karena ini sering sekali kena kepada kita. Bahkan ya kita kadang-kadang membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata kita cuma gara-gara apa? Satu, merasa nggak enak kalau negor. Yang kedua, merasa nggak pantas untuk negor. Itu ada orang maksiat depan kau, kenapa nggak kau ingatkan? Aduh nggak enak lah. Tuh, ikut kita maksiat. Itu ada anakmu tuh kayak gitu. Kenapa nggak diingetin? Iyalah, aku belum pantas ngingetin dia. Aku harus memperbaiki diri dulu. Nanti kalau aku udah memperbaiki diri, baru ku ingatkan dia. Nah itu tuh nampaknya betul, nampaknya indah, nampaknya statementnya bijak, betul ya? Tapi sesungguhnya itulah tablis iblis. Itulah kemudian caranya setan. Sehalus itu caranya setan untuk membuat kita mengingkari satu ayatnya Allah. Apa itu? Kita mengingkari wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dari surat Al-Asr. Jadi begitulah kemudian dua rasa yang saya mau bahas di kesempatan kali ini untuk kemudian menjadi pegangan buat kita agar kita tidak lama-lama terjebak dalam kubangan kemaksiatan.
ya, merasa nggak enakan, merasa kemudian nggak pantas. Bahkan nggak usah jauh-jauh, kita kepada pasangan kita, bapak ke ibu, ibu ke bapak, untuk mengingatkan. Kadang-kadang nggak diingatkan tuh apa? Gara-gara apa? Cuma gara-gara nggak enak. Udahlah nggak enak ngomongnya, nggak enak ngomongnya. Atau yang kedua tadi, udahlah, gue belum pantas, gue aja masih begini, belum pantas lah gue ngingetin. Makanya akhirnya memilih untuk diam. Ini nampaknya bagus, tapi sejatinya ini adalah apa namanya, tipu daya setan yang membuat kita kemudian susah untuk bergerak kepada jalan-jalan tobat, jalan-jalan taat, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kemudian ke ketaatan. Nah, begitu ya Bunda Bang Kakak semua. Jadi dua rasa ini yang harus kita kenali agar apa? Agar kita menjadi hamba-hamba yang betul lah, kita memang punya maksiat, tapi kita selalu punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang taat. Maka ciri-cirinya atau antisipasi agar kita kemudian sukses menjadi orang taat adalah kenali dan atasi dua rasa tadi. Apa itu? Nggak enak buang jauh-jauh. Kalau bahasa saya itu tempatkan nggak enak pada tempatnya. Nggak enakan karena malu terhadap sesuatu yang jelek itu bagus. Karena malu itu adalah mahkotanya orang beriman, kan begitu. Tapi nggak enakan karena perkara yang harusnya kita lakukan, nah itu yang nggak boleh. Terus yang kedua apa? Merasa nggak layak, merasa nggak pantas, merasa nggak apa ya, ya merasa inferior, merasa remeh terhadap diri sendiri. Karena biasanya merasa nggak pantas itu ujung-ujungnya makin lama makin akut. Maka akutnya itu apa? Menjadi orang-orang yang putus asa. Coba ditanya. Penelitian mengatakan alasan, ya kan? Alasan orang yang bunuh diri karena apa? Karena merasa enggak layak, merasa enggak layak hidup, merasa enggak pantas hidup, merasa enggak pantas kemudian untuk melanjutkan hidup, makanya bunuh diri. Maka putus asa itu sama dengan merasa enggak layak. Jangan. Ketika kita putus asa, disitulah kita kemudian makin susah nanti masuk kepada kubang kemaksiatan. Kubang kemaksiatan yang susah, makin susah, makin dalam makin susah nanti untuk kemudian dikeluarkan kepada jalan ketaatan. Nah, begitu. Jadi bagaimana caranya? Maka caranya dilawan. Maka cara melawan yang pertama banyak-banyak kita beristighfar. Ya, beristighfar. Istighfar itu meruntuhkan dua rasa. Ya, istighfar itu meruntuhkan dua rasa. Nah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, sehingga kemudian dua rasa tadi itu yang sangat banyak dan tanpa sadar hinggap kepada kita itu bisa kita antisipasi, bisa terhindar dari situ, sehingga kemudian kita senantiasa bisa dalam jalan-jalan ketaatan. Ah, begitu ya. Nah, jadi pagi hari ini itu aja yang mau saya bahas dulu, sehingga yuk kita cek sekarang apa-apa yang kemudian masih kita sering lakukan. Kesalahan apa yang belum kita kemudian sempat tobatkan. Maka buang dua rasa tadi. Satu, rasa nggak enak. Dua, rasa nggak pantas. Contoh misalkan, kita bermuhasabah. Terus kita ingat, 2-3 tahun yang lalu misalkan kita ingat. Kalau kita punya salah, kalau kita punya dosa, ya kan? Terus kita belum sempat bertobat. Terus muncul tuh bisikan setan dalam hati. Udahlah, udah 2 tahun yang lalu, udah nggak pantas lu apa namanya, minta ampun, udah nggak pasti diampuni sama Allah, udah kelamaan lu lupanya misalkan, ya aduh, masih pantas nggak saya bertobat ya, sudah sekian lama, masih layak nggak saya ya, masih kira-kira masih diampuni nggak ya sama Allah, begitu tuh setan tuh, yuwaswisu fi sudurin nas tuh seperti itu. Ya, makanya dosa yang terus menerus jalan tuh ya dosa-dosa merasa nggak enak, merasa nggak pantas dan seterusnya itu. Makanya hati-hati. Nah, makanya yuk dicek, ya, yuk dicek. Apalagi kita menjelang Ramadan nih, ya, masuk ke bulan Sya'ban, biar Allah kasih kita keberkahan di bulan Sya'ban nih. Nah, kita bermuhasabah. Apa-apa yang pernah kita perbuat belum pernah kita tobatkan, mari kita tobatkan. Mari kita bertobat sama-sama. Mari kita kemudian mengakui kesalahan kita. Pokoknya kan rukun tobat itu cuma 3. Satu,
kemudian minta maaf sama orang yang kita sakiti atau yang kita berbuat salah, ya kan? 2, minta ampun sama Allah. 3, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu ya kan? Itu aja. Nah, tinggal tata caranya. Nah, tadi minta maafnya sama manusia, minta ampunnya sama Allah. Nah, minta ampunnya sama Allah tuh, tinggal lihat dosanya apa. Ya kan, dosanya apa, saya bilang kalau tadi dosanya misalkan dosa tadi ya kita pembahasan tuh, karena ini salah satu yang sering sekali kemudian dilupakan orang ya. Nah, maka misalkan dosanya dosa berbuat sesuatu di bulan suci Ramadan yang dilarang, yang mana kemudian cara minta ampunnya kepada Allah salah satunya tidak cukup beristighfar, harus kemudian membayar denda misalkan, atau bersumpah palsu. Ini sering sekali orang-orang nih, demi Allah, padahal bohong, ya kan? Demi Allah, padahal bohong, bersumpah palsu, hati-hati, ya. Terus berjanji sama Allah, bernazar, ya kan? Masang nazar, udah dikabul sama Allah, nggak dibayar-bayar nazarnya, lupa sama janjinya. Itu nggak cukup istighfar, ya Bunda Bang Kakak semua. Maka cara ampunnya ada caranya, ada denda yang harus dibayar, ada kafaratnya yang harus dibayar dan seterusnya. Ya, bulan lalu tahun lalu apa namanya ada yang tinggal puasanya, maka ada yang bisa dibayar pakai puasa, ada kemudian yang harus dibayar pakai fidyah misalkan. Jadi ada macam-macam, ya ada macam-macam. Maka ayo kita kenali apa ya dosaku ya, bermuhasabah gitu, bermuhasabah apalah dosaku ya, kenapa aku masih sampai sekarang masih begini ya, apa salah yang aku lupa nih. Ketika keingat, maka bertobatlah, ya langsung bertobat. Dan ketika ada muncul 2 rasa tadi, langsung pasang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nanti 2 rasa itu akan hilang dari dalam dada kita, sehingga kita bisa diluruskan untuk bertobat dan kemudian menjalani ketaatan kita. Nah, begitu ayah bunda bangga semua. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bisa kita maksimalkan dengan apa? Dengan banyak-banyak kita bermuhasabah, agar semakin banyak kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah, sehingga kita kemudian diizinkan balikna ila Ramadan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan siap, dalam keadaan bersih, dalam keadaan hatinya bersih. Kenapa? Karena sebulan penuh dipakai muhasabah. Apa dosaku, minta ampun sama Allah, taubat lagi, beristighfar lagi sepanjang bulan. Sehingga kemudian ketika menyambut tamu paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dalam kondisi siap, dalam kondisi rapi, dalam kondisi bersih, dalam kondisi hati yang tenang, dalam kondisi hati yang lapang, sehingga bisa memaksimalkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Begitulah kira-kira. Itu yang bisa saya sampaikan. Udah jam 6 ya. Kalau subuh ini saya tidak perlu tidak perlu lagi. Tidak bisa terlalu berlama-lama maksud saya, karena ada tamu. Saya harus mengajak peserta Fantastic Camp untuk keliling kawasan biasanya pagi-pagi untuk tur kawasan Masjid Muslim Milioner. Nah, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, tafadhol silakan. Ini banyak juga chat nih kayaknya. Ini pertanyaan atau ngomongin saya nih? Dipersilakan untuk ayah bunda kakak yang jika ingin mau bertanya silahkan bisa lewat kolom komentar atau secara langsung di Zoom ya bunda ya. Dipersilakan buat ayah bunda yang mau bertanya. Itu di chat banyak Ustadz yang mau bertanya. Oh, ada ya. Kalau itu coba saya baca dulu ya. Ini Ustadz Beben, ada yang bertanya, cara meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal itu bagaimana Ustadz? Oh, ya jumpa dengan dia. Gimana kira-kira tuh? Meninggal dulu berarti. Waduh, aku banyak salah nih. Cuman masalahnya Ustaz, aku nih udah nggak enak, udah kubuang Ustaz. Terus kenapa nggak minta maaf? Orangnya udah mati Ustaz. Udah meninggal, gimana ceritanya? Matilah, biar jumpa.
Bagaimana caranya minta maaf kepada orang, kita punya salah kepada si A. Si A ini udah almarhum, udah almarhumah. Cuman caranya? Nah, maka cara yang pertama, ya kan? Kalau kita tahu ada dia punya saudara, kalau ada dia punya anak, kalau ada dia punya keluarga, samperinlah, ya kan? Samperinlah. Datangi mereka, datangi keluarganya. Kalau dia suami, datangi istrinya. Kalau dia seorang suami, kalau dia seorang istri, maka datangi suaminya. Ya kan? Kalau dia seorang ayah, maka datangi anaknya, begitu. Datangi keluarganya. Kalau kita kenal ada keluarganya, datangi. Keluarga terdekatnya dulu, datangi. Sampaikan kemudian permohonan maaf. Ya kan? Sampaikan permohonan maaf yang pernah dilakukan kepada almarhum. Minta maaflah kepada keluarganya yang masih hidup. Nah, itu caranya. Walaupun itu tidak kemudian sesempurna minta maaf langsung sama yang bersangkutan. Cuman tadi masalahnya kan udah meninggal. Masa kita gali kubur, ya kan? Nah, gali kubur untuk berjabat tangan. Maaf ya bro, saya doakan kan nggak mungkin kan? Nah, maka datangi keluarganya begitu. Ya, etika fikih adabnya begitu. Datangi keluarganya, minta maaf. Oke. Terus yang kedua, doakan. Ya, doakan almarhum, doakan yang bersangkutan, doakan almarhumah, doakan kemudian mereka-mereka yang sudah kita sakiti, yang kita punya salah kepadanya, kita belum sempat minta maaf, kita sudah kemudian udah kadung kemudian duluan daripada kita. Maka datangi keluarganya, terus yang kedua doakan, ya, terus yang kedua doakan. Nah, baru yang ketiga minta ampun kepada Allah. Nah, begitu caranya, ya, begitu caranya. Nah, jadi enggak usah. Tadi jawaban pertama itu seloro ya. Nah, jangan sampai bulan depan kan kok sepi silat otak kita nih. Iya bang, lagi pada minta maaf. Udah nggak ada. Nah, itu tadi seloro ya. Jadi datangi keluarganya, ya, datangi saudaranya, keluarga terdekatnya, doa, minta maaf kepada mereka, doakan kemudian kalau ada hutang bayarkan, gitu. Kalau ada hutang kita bayarkan, begitu kepada keluarganya, ya. Kalau ada kerugian yang kita sebabkan, gantikan begitu kepada keluarganya. Nah, lantas kemudian doakan dan lantas kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada lagi? Syukran kepada Ustadz Beben atas jawabannya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Siti Hafikah. Untuk kafarot itu bagaimana cara bayarnya ya Ustadz? Oh, kafarat. Kalau untuk detailnya, nanti kalau yang kayak gini-gini tuh di chat ke admin ya, ke CS-nya ya, karena ini teknis, takutnya nanti saya kalau mengandalkan apa yang saya jelasin, takutnya nanti lupa. Tetap nanti dikonsulkan ke CS, karena ada hitungannya. Nah, bayar kafarat itu tergantung sebenarnya apa itunya, apa namanya, ada apa dosanya gitu, apa maksiat yang kita perbuat. Contoh misalkan eh, berhubungan suami istri pada saat bulan suci Ramadan. Nah, itu kan selain kemudian batal puasanya, itu juga wajib kemudian membayar kafarat. Nah, membayar kafarat itu apa? Ngasih makan, ya, ngasih makan kaum duafa, kaum miskin gitu. Ngasih makan. Nah, ngasih makannya berapa dan seterusnya nanti dicatkan ke CS. Nanti dihitungkan sama CS. Berapa? Sekali berhubungan itu sekali melakukan maksud saya. Nah, itu kafaratnya berapa? Nah, itu dibayarkan. Dan itu nanti apa namanya dibelikan atau dikonversi menjadi bahan makanan atau menjadi ini dikasih makan kepada kaum duafa, kaum miskin dan duafa, begitu. Itu kafarat. Ada juga kafarat itu macam-macam. Ada penyebabnya tadi, ada juga penyebabnya sumpah palsu. Ya berjanji, ya bersumpah tapi sumpahnya sumpah palsu. Nah, cuman kalau hal-hal teknis begini, saran saya dicat aja ke adminnya biar nggak salah. Nanti dibantu sama admin menghitungkan gitu, menghitungkan. Ya kalau nggak salah udah lumayan banyak juga yang bayar kafarat ya. Nah, udah banyak yang bayar kafarat dan itu udah banyak juga kita salurkan kepada kita, karena kan kita ada program makan-makan gitu ya, ibarat kata ngasih makan, berbagi makan kepada kaum miskin dan duafa begitu, sehingga tepat sasaran nih. Nah, ini mau bulan suci Ramadan nih, jadi kalau apalagi yang khususnya berhubungan dari Ramadan ke Ramadan ya. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan di Ramadan tahun lalu bereskan dulu sebelum masuk Ramadan tahun ini, begitulah kira-kira. Nah, begitu juga fidyah ya.
dicek. Orang tua kita mungkin, kita punya orang tua yang selama bulan Ramadan udah nggak bisa berpuasa, nah itu dicek. Itu harus dibayar fidyahnya beliau, begitu ya. Atau mungkin waktu kemarin hamil dan seterusnya, begitu ya, itu bisa juga. Jika tidak berpuasa bisa juga digantikan dengan fidyah. Tapi untuk hal-hal teknis begini, saran saya langsung chat ke admin saja. Nah, karena nanti biar dibantu dijelaskan detailnya, jadi ada panduan tertulisnya. Ada lagi? Ada lagi ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ummu Mufti. Oke. Setiap malam sholat taubat, apakah kita sebutkan dosa yang pernah kita lakukan sebelum sholat? Gitu. Setiap malam sholat taubat, apakah kita sebutkan dosa yang pernah kita lakukan sebelum sholat? Gitu. Iya, begitu Ustaz. Siap. Kalau kemudian secara teknis, ya, enggak mesti seperti itu. Ya, susah juga. Enggak jadi kita sholat-sholat. Kenapa? Saking banyaknya dosa kita. Ya kan? Saking banyak dosa kita. Maka cukuplah kemudian ketika kita sholat taubat, cukuplah kemudian dalam sujudnya kita ratapi apa saja. Ya, kalau 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 gaya saya tuh, bahasa saya tuh ngobrol gitu, online sama Allah. Ya, online sama Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segala kesalahan, kekhilafan, kebodohan, kenakalan, keingkaran yang saya perbuat dari bangun tidur sampai ini mau tidur lagi hari ini, ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ya Ghaffar. Ighfirli, ampunkan saya, ya Allah. Begitu aja cukup. Yang penting itu bukan menyebutkan item-item dosanya. Tapi yang penting itu adalah meruntuhkan ego, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah. Tanpa ada lagi ego yang tersisa. Tanpa ada lagi pembenaran yang tersisa. Yang ada cuman pasrah, berserah, aku salah ya Allah, aku nyerah, ampunkan aku. Nah, itu yang penting. Melatih rasa itu. Maka kalau rasa itu udah terlatih, demi Allah saya sampaikan, setiap kita mengakui dosa kita, baru kita kemudian beristighfar, pasti udah menetes kemudian air mata. Kenapa? Karena udah berserah, minta ampun. Minta ampun. Bapak deh, atau ibu deh, bapak lah. Kalau ibu mungkin cenderung gampang nangis. Bapak-bapak deh, saya lah. Orang Batak ya kan, muka garang begini ya kan. Kalau udah masuk levelnya, kemudian level ngaku salah sama istri saya, cepat nangisnya tuh. Ampunlah bunda, salah ayah nih, gitu. Ya kan? Kalau kita udah ngaku salah sama mak kita, segalak-galaknya kita, segarang-garangnya kita, sepreman-premannya kita, cepat pasti keluar air mata tuh. Gara-gara apa tuh? Gara-gara kita ada di satu momen yang mana momen itu kita betul-betul berserah. Menolkan diri kita, menghilangkan ego kita, meruntuhkan kemudian pembenaran yang ada dalam pikiran dan hati kita. Yang ada cuma nyerah, ampun ngaku salah. Nah gitu. Nah jadi bicara kemudian bertobat, rasa itu yang paling penting kita hadirkan ayah bunda bang kakak semua, ya kan? Nah, maka kemudian dengan sendiri, bahkan kadang-kadang tidak perlu ngomong kok kita, Allah tuh maha tahu, tahu perbuatan kita, tahu dosa kita. Cukup merenung, meratapi, Bapak beristighfar lirik, ya kan? Dengan posisi betul-betul pasrah sama dosa kita. Bahkan kita tangisi, kemudian kita yang sudah saking banyak dosa kita susah mengingatnya, gitu kan? Kita coba ingat-ingat apa aja dosaku tadi ya. Duh, saking banyaknya susah mengingatnya gitu kan. Saking banyaknya, bukan saking nggak adanya, saking banyaknya susah untuk mengingat apa aja dosa tuh. Nah, maka ketika hadir rasa itu yang lebih utama ya Bunda Makasum. Dan itu biasanya lebih lebih apa ya? Lebih nyes gitu kepada hati, ya kan? Lebih menghadirkan ketenangan setelahnya. Nah, begitu ya. Nah, jadi enggak usah enggak perlu kita absen, enggak. Kita absen dosa kita apa aja, enggak jadi sholat-sholat kita, Bu. Ya, saking banyaknya. Nah, cukup kita kemudian pasang niat tulus ikhlas lurus untuk bertobat kepada Allah, kita sholat, maka di sujudnya kita, di doanya kita, di merenungnya kita setelah sholat tadi itu betul-betul dalam kondisi menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya.
Nah, lagi? Masih ada lagi, Ustaz, Hmm. pertanyaan. Satu lagi Ini ya. dari Ananda Ri. Apakah gaji itu harus dikeluarkan zakatnya per bulan atau per tahun, Ustaz? Kalau belum dizakati, apa yang dilakukan untuk menebus dosanya? Ah, apakah gaji itu harus dikeluarkan zakatnya per bulan atau per tahun? Kalau belum dizakati, apa yang dilakukan untuk menebus dosanya? Oke. Baik. Zakat nih, kalau kita bicara zakat, ya, jadi zakat itu kan ada nisabnya, ada haulnya. Nisab itu ukuran kemudian harta kita mencapai sebuah satu ukuran, satu takaran sehingga dia dikatakan wajib zakat, wajib dizakati. Itu namanya nisab, ya kan? Kalau kita duitkan sekarang itu mungkin sekitar 90 juta lah. Jadi kalau kita punya duit, ya, punya duit 90 juta cash misalkan seperti itu, ya, atau emas gitu. Emas itu kalau 90 juta berarti berapa gram tuh sekarang? Berapa? Segramnya berapa sih sekarang? 1,5 juta ya, 1,5 juta gitulah kira-kira ya. Nah, maka lebih kurang 80-85 gram emas lah kita punya, ya, atau duit anggaplah 90 juta begitu. Maka itu ketika kita punya duit segitu banyak, ya, maka dia masuk kategorinya sampai kepada nisabnya. Sampai kepada nisabnya memenuhi syarat. Nisab itu apa? Syarat di mana kemudian harta kita kena zakat. Maka ketika terkumpul duit kita 90 juta, maka masuk nisabnya untuk dizakati. Berarti masuk nisabnya. Tapi nggak cukup sampai situ, ada syarat kedua. Syarat kedua itu apa? Syarat kedua itu kalau setelah nyampe nisab, maka dia harus nyampe juga kepada haulnya. Haul itu apa? Setahun dia. Jadi kita punya duit 90 juta itu selama setahun. Misal nih, hari ini saya punya duit genap, duit saya di tabungan 90 juta. Oke. Maka kapan kemudian saya wajib membayarkan zakatnya? Kalau kemudian duit 90 juta nih tak berkurang dari 90 juta selama setahun ke depan. Maka setelah Februari 2025 begitu masih 90 juta, maka di situ saya bayarkan kemudian wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu kira-kira. Nah, jadi haul dan nisab. Nah, maka terkait gaji itu hukum dasarnya. Maka kemudian banyak macam-macam pendapat dalam hal teknis, termasuk gaji tadi. Kalau bicara hukum asalnya tadi, maka kita lihat gaji kita tuh. Gaji kita tuh, ya kan, pernah nggak nyampe kepada nisabnya? Misalkan gaji kita sebulan 10 juta, ya kan, sebulan 10 juta. Maka setahun berapa tuh gajinya? Berapa duitnya tuh setahun? 120 juta. Udah lebih dari 90 juta kan? Betul. Cuma kan pertanyaannya, apakah selama setahun memang dia nggak pernah dipakai sehingga jumlahnya segitu? Nah, enggak Ustadz, malah kurang setiap bulan. Nah, misalnya seperti itu. Gajian tanggal 1, tanggal 2 udah berharap gajian lagi. Udah habis. Nah ini gimana ini ceritanya kan gitu. Kapan nih sampai ke haulnya kalau begitu? Ya kan? Maka kalau kita tarik ke hukum pertama tadi, kalau begitu kasusnya, maka tidak wajib zakat, tidak kena zakat. Ya kan? Kenapa? Tidak pernah nyampe nisab. Gaji dia 10 juta tuh bukannya cukup, masih malah kurang sama kebutuhan hidup. Ya kan? Nah, cuma memang ada kemudian pendapat kedua terkait khususnya gaji nih. Maka pendapat kedua adalah, ya, tinggal dilihat saja ketika diakumulasikan kepada ke 1 tahun, gaji dia itu lewat enggak daripada angka nisab. Misal tadi 10 juta gajinya sebulan, maka kalau dikali setahun itu kan lebih dari nisabnya untuk zakat, betul ya? Karena udah 120 juta. Maka untuk mencari amannya dan tentunya kemudian mengharap keberkahan dari Allah, maka tetap setiap bulan dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Berarti kan 10 juta, 2,5% dari 10 juta dikeluarkan zakatnya. Begitu. Oke. Nah, terus Ustadz menyarankan yang mana? Saya menyarankan dua-duanya. Yang nggak saya sarankan tuh nggak bayar zakat sama sekali. Gitu. Jadi silahkan. Untuk ngambil aman, toh juga zakat itu kan untuk keberkahan, untuk membersihkan harta kita, untuk terhindar kemudian kita daripada mara bahaya dan bala, begitu. Nah, ya udah bayarkan.
Tapi Ustadz aku baru tahu pagi ini Ustadz, gimana ceritanya? Ya sudah, itu kan hubungan kita dengan Allah. Maka bertobatlah, minta ampun sama Allah, jangan ulang lagi. Ya kan? Yang sudah-sudah ya sudah, minta ampun saja sama Allah. Karena ini kan dosa kita apa namanya? Hablum minallah gitu kan, hubungan kita langsung dengan Allah. Ya sudah, mohon ampun. Bertobatlah kepada Allah, tidak usah lagi meratapi masa lalu, yang penting hadapi masa depan dengan ceria. Nah, berarti bulan depan kalau gajian, bayarkan zakatnya, gitu. Nah, bayarkan zakatnya, keluarkan 2,5%, begitu, ya. Gitu. Atau misal, saya menganutnya pendapat yang pertama, Ustadz. Kayaknya itulah hukum aslinya zakat, hukum awalnya zakat, begitu. Enggak apa-apa juga. Terus ya udah, setiap bulannya gimana Ustaz kalau gitu? Nggak pernah nyampe saya nanti nisabnya itu Ustaz. Saya kan tadi golongan yang tanggal 1 gajian, tanggal 2 udah berharap gajian lagi Ustaz. Misal gitu. Tadi kan? Ya udah, berarti keluarkanlah kemudian sedekah. Sedekah daripada gaji kita. Karena sedekah itu sama saja. Sedekah itu memelihara, menjaga kebersihan harta dan juga menghindarkan kita dari bala, begitu. Ya udah, tetap gitu. Tetap keluarkan. Tinggal masalah niatnya, kita mau niat yang mana. Begitulah kira-kira tata caranya. Oke. Jadi nanti kontak ke CS kita, mau diakatkan zakat, ya tafadhol, enggak apa-apa. Mau diakatkan kemudian sedekah daripada sedekah gaji agar kemudian penghasilannya berkah dan kemudian terhindar dari bala, ya tafadhol juga, enggak ada apa-apa. Yang apa-apa itu diam-diam tak sedekah. Diam-diam tak zakat. Ya kan? Lama-lama hilang. Itu yang enggak boleh ya. Itu yang enggak boleh. Begitu kira-kira. Sip? Ada lagi? Cukup. Masih lagi Ustaz. Oh, Masih ada. ya. Satu lagi ya, satu lagi. Nanti kalau sisanya nanti dijawab sama CS ya. Atau dijawab di ini sama Ustaz lain atau sama saya juga boleh. Baik, Mana? ini ada pertanyaan dari Ayah Darmaji dari Malang, Jawa Timur. Oke. Tanya, apakah termasuk harus bayar kafarat terhadap ucapan atau janji yang disampaikan saat menyampaikan visi misi, tapi karena kebanyakan hal sehingga visi misi tersebut tidak dilaksanakan? Syukran Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran. Ini Bapak nyindir caleg yang mana nih? Enggak ya, bercanda. Kan kita nih lagi di masa banyak orang mau berjanji kan. Makan siang gratis lah, ya kan? Dikasih asam sulfat lah. Mati orang dikasih asam sulfat tuh. Dah, jangan situ. Saya itu kalau dipancing situ panjang nanti. Nanti direkam pula ya kan. Oke. Bagaimana kemudian dengan menyampaikan visi dan misi? Apakah itu termasuk kemudian kalau nggak tercapai visi dan misinya karena satu dan lain hal begitu? Apakah itu termasuk kepada yang wajib membayar kafarat begitu? Kafarat itu bersumpah, sumpah palsu. Ya kan? Sumpah palsu dia. Sumpah palsu itu kayak contoh ya. Misal ya Bapak bersumpah terhadap sesuatu tapi itu palsu. Misalkan nih, sumpah demi Allah, itu enggak benar, padahal benar. Nah, itu harus kafarat. Begitu ya. Nah, itu harus kafarat. Terus apalagi nazar. Kalau bernazar itu kan berarti berjanji sama Allah, bukan berjanji kepada manusia saja, tapi berjanji kepada Allah, pasang nazar gitu kan. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, kalau aku lulus ke DPR ya Allah, dapat satu kursi, maka aku bernazar akan puasa sunnah selama setahun penuh, Senin Kamis tidak putus-putus, misalkan begitu kan. Nah, lantas kemudian terpenuhi, lulus dia ke DPR, jangankan puasa, sholat pun lalu mulai lupa dia kan. Nah, maka hal-hal yang begini nih ya, haruslah kemudian dia kena kafarat daripada nazarnya dia. Begitu. Adapun kemudian misal nih, saya berjanji sama Pak Darmaji. Pak Darmaji, ya kan? Kita nih kan bisnis bareng. Nah, nanti saya ini punya tujuan di bisnis kita nih begini Pak Darmaji. Gimana kira-kira? Cocok Pak? Oh cocok kata Pak Darmaji. Oke. Bismillah Pak ya, deal ya. Kerjasama kita kerjasama. Kemudian tak tercapai
visi dan misi, cita-cita, harapan dan dari apa namanya dari usaha tadi, maka apakah kemudian kena kafarat? Enggak lah kalau itu. Ya enggak. Visi dan misi itu kan cita-cita. Visi dan misi itu kan doa, ibarat kata keinginan kita kepada Allah. Keinginan kita yang kita hajatkan, begitulah kira-kira. Ketika dia tidak tercapai, cukup bersabar, ya kan? Nah, cukup bersabar. Nah, itu tidak termasuk, Pak. Yang tidak termasuk kepada yang diwajibkan bayar kafarat. Gitu ya. Janji palsu tuh, ya baru. Janji palsu lagi. Sumpah palsu maksud saya. Nah, begitu ya, Pak. Pengalaman pribadi, Ustaz. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Saya tadi bercanda, Pak. Karena memang banyak lagi itu sekarang. Tapi alhamdulillah lah, udah mulai baliho-baliho diturunkan ya. Nah, udah mulai agak jernih mata kita dikit nih. Sip, cukup ya? Nah, kalau ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin di sini ada banyak admin yang hadir juga ya, CS, teh meja juga ada. Nah, nanti seperti biasa dibantu dijawab nanti setelah ini, begitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Bunda Bang Kakak semua. Ya, mohon maaf kalau banyak seloro-seloro. Nah, saya memang suka berseloro orangnya biar nggak terlalu tegang begitu. Nah, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang menyinggung, mohon maaf, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kurang-kurang, banyak salah kutip, salah sebut, ya kan? Nah, itu udah pasti datang dari saya, hamba yang lemah, hamba yang doif, hamba yang banyak salah, banyak dosa. Mohon maaf saya kepada ibu, ayah, bunda semuanya. Mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting segemuk-gemuknya ikan tuh pasti ada tulangnya. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah, ambil dagingnya, buang tulangnya. Nah, jangan ambil tulangnya, buang dagingnya. Salah tuh. Nah, jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan bosan jadi orang baik. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda semuanya, sekali lagi Farhan ingin reminder untuk pertanyaan yang belum terjawab, yang sudah bertanya tadi di kolom komentar, maka akan di-screenshot oleh CS ya, dan akan dijawab oleh Ustadz Beben via voice note dan akan dikirimkan di grup khusus khusus silaturahmi orang tua asuh. Nah, untuk ayah bunda yang ingin bertanya lagi, itu silahkan menghubungi CS masing-masing nih ayah bunda. Jika ada orang tua asuh yang masih ingin bertanya terkait materi kajian silat otak pagi ini. Baik ayah bunda semuanya. Kalau begitu Farhan lanjutkan. Sebelum kita tutup kajian silaturahmi orang tua asuh pada pagi hari ini, maka akan ini dulu ya Bunda, ada doa penutup dulu nih dari salah satu mas santri dari Pondok CEO. Kalau gitu Farhan persilakan kepada Ustadz Gasi untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, Ibu dan Bapak semua, untuk kita mengakhiri sirat kota, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan sejenak pandangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.